Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi Ayo KKLP, Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan berbagai target yang sejatinya harus dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan salah satu KKLP yang sangat berkontribusi adalah KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi sekarang kita akan membahas seperti apa kegiatan di KKLP ini. Telah hadir bersama kita Bapak Hartanto dan Mbak Lentera Nuradi Setra. Apa kabar Bapak? Mbak Lentera? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah cerah ya, mukanya sangat fresh dan bahagia ya tentunya Bapak ya. Alhamdulillah. Secerah waranya nih. Secerah wara, terima kasih. Bersemangat. Wah, luar biasa ya. Karena akhir tahun sebentar lagi kan Pak ya. Ya. Mempersiapkan liburan tentunya ya Pak. Ya, liburan untuk merancang tahun depan. Wah, luar biasa. Tolong dijadikan kerja. Baik nih Bapak Hartanto dan Mbak Lentera ya, KKLP selaku koordinator dan anggota KKLP UKBI. Selama tahun 2023, apa saja yang sudah dilaksanakan dari KKLP UKBI ini? Mungkin Bapak Hartanto bisa memulai. Iya. Ya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada tahun 2023 Allah masih memberikan kelancaran, kemudahan sehingga KKLP UKBI bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Alhamdulillah. Meskipun di sana sini pasti tentu ada kekurangan. Benar. Ya, terima kasih atas dukungan Ibu Kepala Kantor Dr. Bujirat Mahardini Tias terhadap KKLP UKBI, sehingga kami bisa berkolaborasi dan memenuhi target yang dibebankan terhadap KKLP UKBI pada tahun 2023. Kalau berbicara kendala, ya namanya orang hidup pasti ada kendala kan. Ya, cuma alhamdulillah kita bisa menyiasatinya dan menyelesaikannya seperti itu. Ya, target yang sudah dibebankan pada tahun 2023 alhamdulillah dapat terpenuhi. Kita bisa lakukan secara bergantian di beberapa kabupaten, mulai dari Kabupaten Lombok Utara yang selama ini tidak pernah tersentuh kegiatan UKBI pada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini sudah bisa menyasar ke sana. Kabupaten Lombok Timur yang selama ini jadi role model, contoh baik dengan Kota Mataram bisa juga kami lakukan secara maksimal. Kabupaten Bima dan Kota Bima Mbak Raya juga bisa kita lakukan. Kabupaten Dompu juga bisa kita datangi di sana. Yang tersisa hanya Kabupaten Sumbawa Besar, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, itu pengantar dari saya terkait dengan apa saja yang sudah kita lakukan di KKLP UKBI pada tahun 2023. Berarti silakan Mbak Eka. Lebih fokus ke sosialisasi dan pengujian UKBI ya Pak ya? Ya, karena itu tanggung jawab yang dibebankan kantor dan KKLP UKBI Pusat. Oke. Silakan Mbak Era ingin menambahkan? Iya Mbak Kiki, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hartanto, memang kita sudah melaksanakan sosialisasi dan pengujian di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar sudah. Memang Sumbawa belum bisa kami sentuh untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan ya Bapak ya, kita akan menyentuh Sumbawa. Untuk sampai ke proses sosialisasi dan pengujian tentunya kami juga melewati berbagai kegiatan juga. Tidak hanya sosialisasi, itu memang ujungnya kami harapannya ya memang mensosialisasikan UKBI ini gitu. Tapi tentunya kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, pemangku kepentingan mulai dari dinas, kemudian kepala sekolah gitu. Kami juga melaksanakan diseminasi, itu jalan kami untuk bisa melakukan sosialisasi dengan lebih terarah dan lebih mudah tentunya. Karena sasarannya adalah pemangku kepentingannya langsung Mbak Kiki, atasannya begitulah, sehingga kami bisa mengujikan UKBI ini kepada staf, misalnya staf kantornya dan siswa-siswa dari orang-orang yang sudah terdiseminasi itu. Jadi kami juga melakukan diseminasi. Kemarin juga sempat ada peluncuran buku peta kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi hasil dari sosialisasi dan pengujian kami ini menghasilkan apa saja?
berproduk ya. Iya, peta berproduk. Produknya yaitu peta kemahiran berbahasa Indonesia, dan yang tahun 2023 tentu saja yang diluncurkan adalah apa yang telah kami capai di tahun 2022. Wah, luar biasa nih. Gitu. Jadi kerja yang diam-diam tapi terpenuhi ya Pak ya. Ibaratnya karena kan ini harus menyasar 8.000. Kalau saya salah mohon ya 8.000 siswa untuk UKBI yang tidak berbayar, dan yang berbayar berapa Mbak Era? Kalau yang berbayar target kami itu dari Tahun ini pendapatan PNBP-nya. Pendapatan negara bukan pajaknya gitu. Itu targetnya 26 juta. 26 juta. Nah, itu berapa orang tuh, Pak? Ya, kalau targetnya untuk peserta umum kan yang dikenakan biayanya 300.000. Kalau 26 juta dibagi 300.000 ya kita ketemu angka pastinya berapa di situ. Yeah. Nah, cuma yang jadi kendala kan belum ada kesadaran dari pengguna masyarakat umum terkait pentingnya UKBI. Tapi untuk jenjang sekolah baik itu siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa, alhamdulillah sudah mulai muncul kesadaran. Nah, kesadaran ini sekali lagi terkait dengan fungsi yang dimiliki UKBI. Fungsi yang dimiliki UKBI semakin meluas. Di beberapa sekolah sudah dijadikan syarat untuk masuk ke sekolah unggulan, dijadikan sertifikat pendukung. Di jenjang mahasiswa, di level mahasiswa dijadikan syarat sebagai beasiswa unggulan. Nah, itu yang membuat target-target dari aspek mahasiswa, aspek peserta didik itu lebih mudah terpenuhi. Lebih mudah ya. Jadi sudah ada dukungan-dukungan dari pemerintah gitu ya Pak ya? Pemerintah tentang pentingnya UKBI digunakan untuk apa saja. Itu luar biasa ya. Kita punya target yang harus kita sadarkan. Masyarakat umum di sini bisa guru, bisa kalangan profesional terkait dengan pentingnya UKBI. Sehingga UKBI dilakukan secara masif di provinsi kecil seperti NTB ini. Gitu. Kalau provinsi-provinsi yang lain ya saya pikir mereka pasti terpenuhi. Angka 26 juta itu mudah bagi mereka. Tapi 26 juta untuk NTB inilah luar biasa. Kita harus berpikir tentang strategi pada saat berhadapan dengan peserta didik akan berbeda dengan strategi dengan berhadapan ketika kita berhadapan profesor dengan atau mahasiswa. Seperti itu. Wah, luar biasa. Itu kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Kendala itu termasuk kendala ketika melaksanakan kegiatan di UKBI atau mungkin ada kendala-kendala lain Pak? Ya, kalau kendala di beberapa sekolah yang sudah sadar itu kita jadikan contoh baik, seperti contoh SMP 15. SMP 15 itu contohnya secara masif bisa digunakan dan bisa dijadikan contoh baik untuk menggerakkan sekolah-sekolah lain di level kota kabupaten di jenjang SMP. Untuk SMA kami coba koordinasi dengan SMA 5. Kita gunakan sebagai contoh praktek baiknya. Jadi ada contoh baik di level kabupaten, ada contoh baik di level provinsi. Nah, ini harapannya bisa mematik sekolah-sekolah lain yang sejenjang seperti itu, dan alhamdulillah bisa menggerakkan SMP 20, SMP 5, SMP 5 Mataram, SMP 20 Mataram, dan sepertinya akan menyusul tahun depan di SMP 6 Mataram yang sebelumnya sudah pernah UKBI tapi akan ada kendala belum maksimal. Nah, semoga nanti pada tahun 2024 akan tes UKBI secara masif. Amin. Wah, luar biasa ya berarti prosesnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Era mengenai kendala sepanjang 2023 yang dihadapi oleh KKLP UKBI? Iya, kalau kendala tadi ya itu sih kami tuh kesulitannya karena ini produk unggulan kami yang sebetulnya fungsinya jelas gitu ya Bapak ya, fungsinya jelas sekali. Namun karena belum ada fungsi pragmatis yang dikenal masyarakat, meskipun ada gitu ya Mbak. Cuma untuk siswa mungkin fungsinya belum betul-betul terlihat begitu Mbak Kiki. Jadi ada apa ya, kekurang antusiasan lah gitu dari siswa terutama begitu. Jadi siswa kan
tes ini kan tidak berdampak apa-apa pada siswa. Kelihatannya seperti itu karena tidak berpengaruh pada nilai rapot atau kelulusan atau bagaimana. Meskipun di beberapa sekolah sudah ada yang menjadikan UKBI ini sebagai nilai tambahan, nilai pendamping bahasa Indonesia dan segala macam begitu, tapi pada kebanyakan sekolah ini tidak terjadi begitu. Nah, itulah kendala terbesar kami adalah membuat siswa itu paham begitu seberapa pentingnya sih diuji kemahiran berbahasa Indonesianya. Itu yang menjadi tantangan kami dan termasuk kendala kami, ya, kendala kami ketika gitu. mencapai target. Betul, dan kontribusi target dari kepala sekolah tentu saja dan guru-guru di sekolah yang kami beri sosialisasi itu sangat besar dalam hal ini gitu. Ya itu tadi seperti misalnya SMP 15 nilai UKBI itu sudah menjadi pendamping nilai bahasa Indonesia mereka. Bahkan siswanya yang mendapatkan nilai tinggi sudah diapresiasi begitu. Itu juga yang meningkatkan semangat siswa tentu saja untuk mengikuti UKBI. Dan ini. ada kegiatan giat UKBI. Betul, Ya, ada giat UKBI betul. Itu untuk video kami di Pusbin, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di situ ada juga satu program yang membuat anak-anak juga lebih antusias gitu ya, dan sekolah lebih antusias untuk menerapkan UKBI di sekolah masing-masing. Wah, luar biasa ya. Jadi butuh sokongan dari berbagai pihak juga ya untuk membantu tim KKLP UKBI mencapai target. Karena itu target yang besar ya, Pak. Yang jelas kesadaran, menjadi kesadaran pemangku kepentingan mulai dari level terendah, level kepala sekolah, level pengawas, level kepala dinas terkait dengan pentingnya UKBI. Jadi ada gap Mas Ian. Kalau gap itu nanti gap pengetahuannya semakin hilang, semakin kecil, ya artinya mereka sudah tahu manfaatnya UKBI bisa gitu loh. Kalau dihubungkan dengan kurikulum Merdeka sebenarnya UKBI ini bisa dijadikan dasar alat ukur pertama sebagai asesmen awal terkait dengan bagaimana kemampuan siswa. Gitu, pada saat misalnya pada saat kelas 7 di tes UKBI, nanti tahun depan tes UKBI lagi. Nah, ketika nilai UKBI ini sudah ada, tahu, bisa dipetakan, sebenarnya guru bagaimana mengatur proses pembelajaran berikutnya. Karena di seksi UKBI jelas, jadi ada seksi pertama yang diujikan ke siswa itu soal dengaran, yang kedua merespon kaidah, yang ketiga membaca. Dan ini nilai per UKBI yang kami kirimkan di sekolah itu nilainya per seksi, jadi bisa dianalisis satu demi satu. Dan ini bisa dijadikan dasar sebenarnya untuk sekolah sebagai langkah perbaikan. Memang di beberapa sekolah sudah mulai masuk ke situ. Di SMP 15 kemarin terkait dengan workshop literasinya, alat ukur pertamanya UKBI. Jadi UKBI sudah digunakan sebagai alat ukur pertama. Nah, untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Nah, ini yang terjadi, masih ada gap pengetahuan saja. Tugas kita yang menyadarkan itu terkait misalnya dengan program pemerintah kurikulum Merdeka. Ya, itu jadi jawaban untuk menghadapi kendala ya Pak. Jadi pertama membuat role model, kemudian bagaimana mensituasikan bahwa UKBI itu sangat penting ya. Wah, luar biasa. Ada lagi mungkin Pak cara untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi? Ya, kalau yang kita coba dorong di SMP 15 kemarin, jadi satu sekolah itu masing-masing diusahakan memiliki duta UKBI. Kantor bahasa punya duta bahasa, pusat punya duta bahasa. Kenapa tidak kita dorong ada duta UKBI di tiap-tiap sekolah? Jadi berbagi informasi dari teman sejawat itu lebih mengena biasanya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita dorong. Nah, semoga praktek baik yang ada di tahun 2023 ini bisa ditiru, dilakukan lebih baik pada tahun 2024. Wah, ini berarti tinggal kita berdoa saja. Kita berdoa pemangku kepentingan yang di level kepala sekolah, pengawas, kepala dinas itu mendukung kolaborasi UKBI dengan satuan pendidikan. Wah, ya. Karena tadi kembali lagi tidak bisa bergerak sendiri ya Pak ya. Jelas tidak bisa. Dan berbicara mengenai target di tahun depan Pak ya, dengan kesuksesan ya, kita bisa bilang bahwa KKLP UKBI luar biasa memenuhi target dengan prestasi yang cukup baik karena sempat berada di top 5 untuk pemenuhan target. Untuk rencana tahun depan ini seperti apa nih? Mungkin dari Mbak Era dulu ya, di tahun 2024. Iya, baik. Kalau tahun 2024 sebenarnya langkahnya kurang lebih sama. Namun kami mungkin akan lebih banyak menekankan ya Pak ya, sasarannya itu kepada itu tadi pemangku kepentingan. Kalau kemarin kami
banyak langsung turun ke siswanya begitu. Nah, sekarang kami mengadakan diseminasi yang lebih banyak begitu. Kemarin hanya ada di satu lokasi di Lombok Timur. Kalau tahun ini kami rencananya di Sumbawa juga akan dilakukan diseminasi begitu. Jadi akan di luar Pulau Lombok. Betul, di luar Pulau Lombok. Karena pelajaran kami juga kemarin ketika di Bima itu kami betul-betul langsung turun Mbak Kiki. Kesempatan koordinasi kami itu hanya dilakukan melalui daring gitu. Kami koordinasinya melalui Zoom waktu itu dan via WA ya Pak ya, berkomunikasi secara personal kepada kepala sekolahnya begitu. Dan KCD juga ada ya Pak ya, Kota Bima waktu itu. Tapi tidak didiseminasikan dengan banyak peserta di sana. Dan itu juga kekurangannya. Jadi kami hanya bisa menyasar beberapa sekolah saja di sana. Rencananya kalau tahun depan kami inginnya di Sumbawa itu lebih banyak dan sekali jalan gitu Mbak Kiki, nggak kami harus satu-satu gitu. Kami ingin mengumpulkan pemangku kepentingan untuk kami mensosialisasikan UKBI dan menyadarkan pemangku kepentingan ini ya untuk bisa menularkan pada orang-orang di bawahnya. Itu udah langsung strategi ya, belajar dari kesalahan tahun ini. Nah, bagaimana Pak Hartanto, ada yang ditambahkan? Memang kita juga berpikir terkait dengan konsep diseminasi ya. Jadi diseminasi yang kita lakukan di tiap tahun itu perlu kita evaluasi. Nah, memang ya semoga tahun depan diseminasinya itu lebih maksimal. Jadi memang diseminasi itu efektifnya pada satu hari, tapi di satu hari itu aksi nyatanya setelah itu. Jadi aksi nyata peserta kegiatannya setelah itu. Jadi harapannya setelah mereka sadar, mereka segera mengambil keputusan. Nah, di hari berikutnya kami koordinasi, di hari ketiga itu langsung aksi nyata tes UKBI. Alhamdulillah dukungan luar biasa dari kantor. Kita memiliki 10 modem portable yang diisi kuota. Nah, jadi itu yang memudahkan, sangat membantu tim KKLP UKBI dalam melakukan pengujian di sekolah. Sekali lagi, kondisi NTB ini tidak sebaik provinsi-provinsi yang lain, tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan dukungan dari kantor terkait dengan modem. Ini modem yang punya hanya kantor, NTB. Iya benar Pak. NTB saja. Luar biasa. Didukung kuota ini hanya NTB. Meskipun dengan anggaran kami yang tahun 2023 ini terbatas hanya 72 juta. Tapi bisa memenuhi target yang luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa sekolah sudah mulai sadar terkait pentingnya jaringan internet. Jaringan internet yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran. Jadi UKBI ini bukan hanya pengujian, tapi sekali lagi sangat mendukung proses perbaikan pembelajaran. Sangat mendukung perbaikan untuk asesmen terkaitannya bidang literasi. Nah, itu pintu masuknya di sana. Nah, ini yang perlu kita sadarkan, bagaimana memaksimalkan data-data yang dikeluarkan dari hasil tes UKBI tadi. Nah, itu yang coba kami kawal tahun depan. Seperti itu. Nah, di KKLP UKBI Jakarta, Badan Bahasa, rencananya sepertinya tahun depan akan ada majalah. Jadi majalah. Nah, kita mulai dari tahun ini. Tahun ini alhamdulillah kemarin saya diminta Mas Sanjaya untuk menuliskan praktek baik apa saja yang dilakukan oleh KKLP UKBI NTB. Kita berikan contoh praktek baiknya. Saya minta arahan dari Ibu Kepala, sudah disetujui, kita kirimkan ke sana. Nah, harapannya yang tulisan dari NTB ini nanti bisa menginspirasi dan kami pun juga bisa belajar dari kekurangan kami pada tahun 2023 untuk perbaikan pada tahun 2024. Ini juga sudah merangkum pertanyaan terakhir ya Pak ya, harapan. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak mengenai harapan dari tim KKLP UKBI tersendiri ya, pribadi secara personal untuk tahun 2024. Harapannya kami diberikan kesehatan. Amin. Jelas itu karena KKLP UKBI ini butuh koordinasi, bukan hanya pada saat sosialisasi. Sebelum hari H sosialisasi, kami sudah harus datang koordinasi dulu dengan sekolah, menentukan tanggal, memberikan informasi apa kelebihannya UKBI, bagaimana teknis melaksanakannya, itu sudah kami informasikan. Baru pada sampai tahap sosialisasi. Nah, sosialisasi pada siswa perlu dukungan dari guru dan stakeholder yang ada di sana. Pada saat pengujian pun sama, kami tidak bisa mendampingi seluruh siswa di saat pengujian 300 siswa misalnya bersamaan, tapi butuh dukungan dari guru juga. Harapan kami ya semua guru, bukan hanya guru bahasa Indonesia, tapi mau ikut berkolaborasi terkait dengan UKBI, karena sekali lagi UKBI ini bukan hanya mengukur kemampuan berbahasa dari satu aspek kebahasaan ejaan, bukan, karena ada seksi mendengarkan, ada seksi membaca. Nah, orang hidup pasti
mendengar. Orang hidup pasti Berbicara. membaca. Orang hidup pasti berbicara. Orang hidup pasti menulis. Nah, UKB ini paket lengkap. Benar. Harga hemat. Harga hemat. Harga hemat kan? Ya, karena benar siswa gratis. Jadi siswa gratis tidak dipungut biaya. Mahasiswa biaya terbaru tahun 2023 ini 100.000. Untuk umum 300.000. Itu bisa sebenarnya di cover oleh penggunaan dana pos. Itu sudah bisa dilakukan oleh beberapa sekolah di level SD pada tahun 2022 kemarin. Iya. Nah, ini yang harusnya didukung terus oleh Dinas Pendidikan. Iya. Nah, untuk tahu gurunya tes UKBI, setelah itu memperbaiki kualitas pembelajaran gurunya, pengajaran gurunya, baru masuk pada pembelajaran pada aspek siswa. Benar Pak, karena saya juga terlibat dalam proses pengujian ya, bahwa ada beberapa siswa juga yang wah nilai saya jelek, saya ingin lagi Kak. Seperti itu siswa-siswa yang seperti itu yang ingin kita harap kita bimbing bagaimana dia bisa menularkan kenapa sih semangat dia ingin semangat ketika bahasa dia sendiri ternyata dia masih belum menguasai dengan baik dan terlihat di UKBI kan ya. Betul. Kemudian bagaimana harapan dari Mbak Era nih di KKLP UKBI? Ya harapannya UKBI ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan begitu ya. Tahun 2023 kami belum sempat mengujikan kepada kalangan siswa SD ya Pak ya. Semoga tahun 2024 nanti mungkin bisa juga kami menyasar pemangku kepentingan di sekolah dasar begitu. Itu juga karena penting sekali Mbak Kiki, meskipun hanya bisa diujikan, masih baru bisa diujikan di kelas 5 dan 6 SD. Ini tetap penting untuk mereka maju ke jenjang SMP gitu. Kemarin juga beberapa siswa ternyata sudah ada yang ikut di sebelumnya di jenjang SD, ketika di SMP nilai mereka terbukti lebih tinggi begitu. Jadi memang ada bukti ya. Kalau sejak dini dilakukan ya tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Begitu. Kalau perlu nanti kita dorong putra putri pegawai kantor bahasa tes UKBI gitu kan. Itu juga harus mulai dari dalam juga Pak. Perubahan kan harus kita mulai dari dalam. Iya. Masa menyuruh orang berubah, kita sendiri belum berubah kan Pak. Jadi memang cocok sekali dengan slogan UKBI ya Pak. Teruji lebih terpuji. Wah, ini luar biasa nih. Sesi yang sangat menginspirasi karena menurut saya sendiri tim KKLP UKBI termasuk tim yang sangat solid dan sangat gercep ya sahabat bahasa, karena target 8.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya, dengan keterbatasan banyak hal. KKLP UKBI, tim KKLP UKBI Kantor Bahasa Provinsi NTB berhasil memenuhinya di 2023. Luar biasa nih. Baik Bapak Hartanto dan Mbak Lentera, terima kasih atas informasinya, sudah berbagi di sini bersama kita, berbagi cerita dan pastinya berdoa bersama-sama untuk capaian yang lebih baik di tahun 2024. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik sahabat bahasa, demikian ayo KKLP UKBI hari ini. Jangan lupa saksikan video siniar Sasambo. Lagi Kenapa ya penutupnya selalu jadi masalah loh. Saya mau makan. Karena sudah lupa. Iya. Ya, Mas ulang lagi ya. Jangan lupa demikian ayo KKLP UKBI hari ini. Jangan lupa saksikan video siniar Sasambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi NTB dan Spotify Siniar Sasambo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wabarakatuh.